Oke kawan-kawan, pada video kali ini kita akan bahas tentang teori-teori perilaku kesehatan part 1. Di video sebelumnya, kita sudah mengetahui terdapat 10 teori perilaku kesehatan. Nah, pada video kali ini, kita akan memaparkan 3 dari 10 teori perilaku kesehatan tersebut. Yang pertama adalah Trans-Theoretical Model atau Stage of Change Model, di mana ini merupakan sebuah model perubahan perilaku yang mengemukakan bahwa perubahan perilaku pada individu tidak terjadi dalam satu tahap, melainkan beberapa tahap, hingga terjadinya perilaku yang baru. Nah, masing-masing individu memerlukan waktu masing-masing untuk tiap-tiap tahap yang dilalui tersebut. Nah, terdapat 6 tahap untuk Trans-Theoretical Model ini. Yang pertama adalah pre-contemplation, kemudian tahap kedua contemplation, tahap ketiga preparation, tahap keempat action, tahap kelima maintenance, dan tahap keenam adalah termination. Nah, oke, kita akan paparkan satu persatu tahap-tahapnya ya. Untuk tahap pre-contemplation, nah di mana pada tahap ini, individu itu belum memiliki niat untuk melakukan suatu perilaku sehat dalam suatu periode waktu yang akan datang. Jadi, dalam kurun waktu 6 bulan ke depan. Nah, pada tahap ini individu belum menyadari bahwa perilaku yang sedang mereka lakukan itu merupakan suatu perilaku yang tidak sehat dan dapat membawa akibat yang negatif. Individu-individu pada tahap ini itu lebih banyak melihat kerugian apabila mereka melakukan perubahan perilaku kesehatan daripada manfaatnya. Nah, lalu kita sebagai promotor kesehatan atau tenaga kesehatan masyarakat itu apa yang harus kita lakukan? Apa strategi perubahan apa yang harus kita lakukan pada individu-individu yang berada dalam tahap pre-contemplation ini? Nah, strategi perubahannya yang pertama itu kita bisa mendorong mereka atau individu untuk berpikir ulang tentang perilakunya mereka. Kemudian kita juga mendorong analisis diri dan introspeksi pada diri individu tersebut. Kemudian kita juga bisa menjelaskan risiko dari perilakunya sekarang ini. Setelah seorang individu itu melalui tahap pre-contemplation, selanjutnya mereka akan berada dalam tahap contemplation atau perenungan. Di mana tahap perenungan ini merupakan tahap di mana individu sudah menyadari bahwa ada masalah dalam perilakunya, tetapi belum memiliki komitmen untuk melakukan perubahan perilaku dalam waktu 6 bulan ke depan. Nah, individu ini mulai berpikir tentang perilakunya dan merenungkan keuntungan dan kerugian untuk mengadopsi perilaku sehat. Terus akibatnya, individu-individu pada tahap ini seringkali mengalami sikap ambivalen. Nah, terus bagaimana strategi perubahan dalam tahap contemplation ini? Yakni timbang keuntungan dan kerugian mengubah perilakunya. Kemudian pastikan kesiapan dan beri keyakinan tentang kemampuannya untuk mengubah perilakunya. Lalu identifikasi hambatan untuk berubah. Tahap selanjutnya adalah tahap preparation atau tahap persiapan. Nah, tahap ini merupakan tahap di mana individu berniat untuk melakukan perubahan perilaku dalam waktu dekat, biasanya dalam tempo 1 bulan. Nah, individu pada tahap ini telah siap untuk memulai perilaku yang sehat. Mereka mulai mengambil langkah-langkah awal menuju perubahan perilaku, dan mereka sudah yakin bahwa perubahan perilaku akan membawa kepada kehidupan yang lebih sehat. Nah, untuk strategi perubahannya, yaitu yang pertama adalah tuliskan tujuan, kemudian mempersiapkan rencana aksi, lalu membuat daftar pernyataan untuk motivator. Tahap keempat adalah tahap tindakan atau tahap action. Nah, tahap ini merupakan tahap di mana individu telah melakukan perubahan perilaku dalam 6 bulan terakhir. Nah, individu menunjukkan telah mengubah atau meninggalkan perilaku yang lama dan telah melakukan perilaku sehat yang baru. Namun, individu-individu pada tahap ini perlu berusaha keras untuk mempertahankan perilaku yang baru ke depannya dan mempelajari cara meningkatkan komitmen untuk berubah dan melawan keinginan untuk kembali ke perilaku yang lama.
Untuk strategi perubahannya, yang pertama adalah memberikan ganjaran untuk setiap keberhasilan, lalu memberikan dukungan sosial, dan membuat daftar pernyataan motivator. Untuk tahap selanjutnya adalah tahap pemeliharaan dan tahap termination. Untuk tahap pemeliharaan ini merupakan tahap di mana individu telah melakukan perubahan perilaku selama lebih dari 6 bulan yang lalu. Individu pada tahap ini memerlukan umpan balik tentang nilai dan manfaat dari perubahan perilaku yang telah ia lakukan. Untuk strategi perubahannya, yaitu mengembangkan strategi coping untuk mengatasi cobaan. Lalu ingat untuk memberi ganjaran kepada diri Anda atau memberikan reward dari setiap perilaku sehat yang sudah Anda lakukan. Nah, tahap selanjutnya yaitu tahap termination. Nah, tahap ini merupakan tahap di mana individu tidak berkeinginan untuk kembali ke perilaku lama yang tidak sehat. Di sini individu sama sekali tidak tergoda untuk kembali ke perilaku lama. Di samping itu, individu memiliki level efikasi diri 100%. Maksudnya, individu 100% yakin dengan kemampuannya untuk menjalani perilaku sehat dengan berhasil. Untuk kelebihan dari Trans-Theorical Model ini, yang pertama adalah memungkinkan dilakukan penilaian keberadaan seseorang pada tahap perubahan perilaku. Kemudian dapat memberikan saran strategi intervensi promkes yang tepat untuk berbagai individu pada berbagai tahap proses pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah keterbatasan dari Trans-Theorical Model, yaitu tidak terdapat waktu yang pasti yang diperlukan bagi seseorang di masing-masing tahap dan berapa lama seorang bisa berada di sebuah tahap. Kemudian model ini mengasumsikan individu membuat rencana yang logis dalam proses pengambilan keputusan, namun dalam realitasnya tidak selalu demikian. Oke, sebagai penutup dari pembahasan Trans-Theorical Model, saya akan menampilkan tokoh-tokoh yang berperan dalam pengembangan Trans-Theorical Model ini. Nah, di sini ada Bapak James O. Prochaska dan Bapak Carlo Di Clement. Teori perilaku kesehatan selanjutnya adalah Herd Belief Model. Herd Belief Model ini merupakan sebuah teori psikologi yang menjelaskan dan memprediksi perilaku kesehatan dengan memusatkan perhatian kepada keyakinan individu tentang kesehatan dan perilaku kesehatan. Nah, teori HBM ini terdiri atas 4 konstruk. Yang pertama yaitu persepsi kerentanan, persepsi keparahan, persepsi manfaat, dan persepsi hambatan. Dalam perkembangannya, dibuatlah 2 konstruk baru, yaitu choose to action dan efikasi diri. Oke, kita akan bahas satu-satu untuk setiap persepsinya. Yang pertama adalah persepsi kerentanan. Persepsi kerentanan adalah keyakinan seseorang tentang risikonya untuk mengalami penyakit atau masalah kesehatan. Nah, herd belief model ini memprediksi bahwa seseorang yang memiliki persepsi bahwa dia rentan untuk mengalami suatu penyakit, maka dia lebih besar kemungkinannya untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap terjadinya penyakit tersebut. Nah, sebaliknya apabila seseorang tersebut memiliki persepsi kerentanan yang rendah untuk mengalami penyakit tertentu, maka memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya suatu penyakit. Hal-hal yang dapat dilakukan atau yang dapat diaplikasikan pada konstruk herd belief model di persepsi kerentanan ini yaitu menentukan populasi berisiko, tingkat risiko, dan risiko perorangan berdasarkan karakteristik atau perilakunya. Kemudian, jika persepsi kerentanannya terlalu rendah, maka diupayakan untuk ditingkatkan. Selanjutnya adalah persepsi keparahan atau persepsi keseriusan. Persepsi ini merujuk kepada penilaian subjektif seseorang tentang tingkat keparahan suatu penyakit atau masalah kesehatan serta potensi akibat yang ditimbulkannya jika tidak dicegah atau diobati. Seseorang yang memiliki persepsi bahwa penyakit dan akibat yang ditimbulkan adalah serius atau parah, maka memiliki kemungkinan lebih besar untuk melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya penyakit itu. Aplikasi yang dapat dilakukan pada persepsi keparahan ini yaitu menentukan akibat dari suatu risiko untuk mengalami suatu penyakit.
Selanjutnya adalah persepsi manfaat. Persepsi ini merujuk kepada penilaian seseorang tentang nilai atau efikasi dari melakukan perilaku sehat untuk menurunkan resiko mengalami penyakit. Nah, jika seseorang berkeyakinan atau berpersepsi bahwa suatu perilaku akan efektif menurunkan kerentanan atau keparahan dari penyakit itu, maka besar kemungkinan juga orang tersebut akan melakukan perilaku sehat. Nah, hal yang dapat diaplikasikan pada persepsi ini yaitu menentukan tindakan yang akan diambil dan mengklarifikasi efek positif yang diharapkan. Selanjutnya adalah persepsi hambatan. Persepsi hambatan ini merujuk pada penilaian subjektif yang meliputi persepsi seseorang tentang hambatan-hambatan untuk melakukan perubahan perilaku. Persepsi hambatan ini dapat berupa ketidaknyamanan melakukan perilaku itu, biaya, efek samping dari prosedur medis atau bedah, kesulitan akses geografis, maupun karena ketidaktersediaan pelayanan kesehatan. Hal yang dapat dilakukan dalam konstruk ini yaitu mengidentifikasi dan mengurangi hambatan melalui pemberian keyakinan, dorongan, dan bantuan. Selanjutnya adalah choose to action. Ini merupakan rangsangan yang diperlukan untuk memicu proses pengambilan keputusan agar terjadi perilaku kesehatan. Hal yang dapat dilakukan yaitu memberikan informasi tentang cara melakukan tindakan, meningkatkan kesadaran, dan mengingatkan. Selanjutnya adalah efikasi diri. Efikasi ini merupakan keyakinan seseorang tentang kemampuan melakukan perilaku yang diperlukan untuk menghasilkan capaian kinerja tertentu. Nah, aplikasinya yaitu pemberian pelatihan dan panduan untuk melakukan tindakan. Adapun kelebihan dari herd belief model ini yaitu dapat membantu menjelaskan mengapa seseorang melakukan perilaku yang beresiko bagi kesehatannya walaupun secara kognitif paham tentang dampak negatif dari perilaku mereka. Kemudian untuk kelemahannya atau keterbatasannya yaitu ada beberapa faktor persepsi yang masih lemah. Nah, untuk tokoh yang berperan dalam herd belief model ini yaitu Irwin Rosenstock. Oke, selanjutnya adalah Theory of Reason Action dan Theory of Planned Behavior. Oke, kita akan bahas dan bagusnya kita singkat ya. Theory of Reason Action itu TRA dan Theory of Planned Behavior itu TPB. Nah, TRA ini merupakan prekursor dari TPB. Jadi, TPB ini dibuat berdasarkan TRA. TRA dikemukakan oleh Martin Fishbein dan TPB dikemukakan oleh Icek Ezen. TRA ini mengidentifikasi individu melakukan suatu perilaku karena sejumlah alasan. Alasan yang paling mendasar adalah bahwa perilaku yang diwujudkan individu didahului suatu motivasi yang disebut niat untuk berperilaku. Sementara untuk TPB oleh beliau menambahkan sebuah konstruk yakni persepsi kendali perilaku. Oke, sekarang kita akan bahas satu-satu. Yang pertama TRA dulu ya. Nah, mula-mula kita harus mengetahui perilaku itu atau behavior itu. Nah, di sini perilaku merupakan sesuatu yang dilakukan seseorang yang dapat diamati, diukur, dan diulangi. Jadi, berupa tindakan nyata. Nah, perilaku ini akan terwujud apabila seseorang memiliki niat yang kuat untuk berperilaku. Nah, menurut TRA, kuat lemahnya niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh dua alasan, yaitu sikap terhadap perilaku dan norma subjektif. Di sini kita lihat pengertian dari sikap terhadap perilaku itu penilaian atau pendapat individu yang positif atau negatif tentang suatu perilaku. Sementara untuk norma subjektif, yaitu persepsi individu tentang aturan yang berlaku pada masyarakat di sekitarnya yang berkaitan dengan suatu perilaku. Sikap terhadap perilaku dipengaruhi oleh keyakinan individu tentang perilaku itu serta penilaian tentang hasil yang bisa diharapkan jika melakukan perilaku tersebut.
Jika individu memperkirakan bahwa melakukan suatu perilaku itu akan memberikan manfaat bagi dirinya, maka besar kemungkinan dia akan mewujudkan perilaku tersebut. Sebaliknya, jika individu memperkirakan bahwa melakukan suatu perilaku itu tidak ada gunanya, maka kecil kemungkinan dia akan mewujudkan perilaku tersebut. Selain dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, niat individu untuk berperilaku juga dipengaruhi oleh norma subjektif terhadap perilaku tersebut. Sementara norma subjektif ini juga dipengaruhi oleh keyakinan normatif dan motivasi untuk mematuhi. Nah, TRA sudah selesai kita bahas. Sekarang kita lanjut dengan TPB. Mula-mula kita harus mengetahui perilaku yang dimaksud di sini itu apa, yaitu berupa tindakan nyata. Nah, perilaku ini dipengaruhi oleh, di TPB ini cukup complicated ya. Perilaku selain dipengaruhi oleh niat untuk berperilaku, di TPB ini dinyatakan bahwa perilaku juga dipengaruhi karena kendali perilaku sesungguhnya dan persepsi kendali perilaku. Nah, untuk niat sendiri itu dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kendali perilaku. Sementara untuk sikap terhadap perilaku ini dipengaruhi oleh keyakinan perilaku, sementara norma subjektif dipengaruhi oleh keyakinan normatif, dan persepsi kendali perilaku dipengaruhi oleh keyakinan kendali. Oke, sekarang kita akan bahas satu persatu konstruk kunci Theory of Planned Behavior dan teori Reason Action. Yang pertama itu adalah niat berperilaku, merupakan konstruk yang menunjukkan kesiapan kejiwaan seseorang untuk melakukan suatu perilaku. Nah, niat untuk berperilaku juga dapat dipahami sebagai rencana atau pengambilan keputusan sadar untuk melakukan suatu perilaku. Nah, contohnya seperti ini. Seorang perokok yang berhenti merokok itu pasti diawali dulu oleh niat atau rencana untuk berhenti merokok, bukan tiba-tiba langsung memutuskan untuk berhenti merokok kayak gitu. Jadi makin kuat niat, maka makin besar juga kemungkinan untuk dilakukannya perilaku tersebut. Nah, selanjutnya adalah sikap terhadap perilaku, merupakan predisposisi atau kecenderungan seseorang untuk merespon, menilai, atau mengekspresikan baik dalam bentuk keyakinan, perasaan, atau perilaku terhadap suatu gagasan, objek, orang, peristiwa, atau situasi. Setiap sikap memiliki 3 komponen yang disebut sebagai model sikap ABC. A untuk afektif, B behavior, C kognitif. Nah, komponen afektif ini merujuk kepada reaksi emosi atau perasaan seseorang terhadap objek sikap. Contohnya, seorang ibu yang lebih senang menyusui sendiri bayinya selama 6 bulan daripada memberikan susu formula dalam botol. Nah, itu merupakan komponen afektif dari sikap. Contohnya itu ya. Nah, untuk B, behavior ini merupakan kecenderungan seseorang untuk berperilaku jika menghadapi objek sikap. Nah, untuk komponen kognitif merujuk kepada pikiran dan keyakinan seseorang terhadap objek sikap. Nah, contoh luasnya seperti ini. Kecenderungan seorang ibu untuk menyusui sendiri bayinya selama 6 bulan karena dia berkeyakinan bahwa memberikan air susu sendiri itu lebih baik untuk pertumbuhan perkembangan bayinya dan dia senang melakukan perilaku tersebut. Nah, itu merupakan sikap ibu yang menunjukkan ketiga komponen sikap tersebut, yaitu afektif, behavior, dan kognitif. Selanjutnya, keyakinan perilaku, yaitu keyakinan individu tentang berapa besar kemungkinan bahwa perilaku tersebut akan membawa suatu akibat jika dilakukan. Selanjutnya adalah penilaian hasil, yaitu penilaian atau perkiraan tentang hasil dari suatu perilaku jika dilakukan, yaitu apakah hasilnya positif atau negatif. Selanjutnya adalah norma subjektif. Nah, mula-mula kita bahas dulu tentang norma ya. Norma merupakan suatu konstruk yang terletak pada level kelompok sosial yang merujuk kepada pedoman informal tentang perilaku sosial yang dianggap normal atau abnormal, baik atau salah di dalam sebuah unit atau kelompok sosial. Sementara norma subjektif tersebut
merupakan persepsi individu tentang kesetujuan atau ketidaksetujuan lingkungan sosialnya jika ia melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Nah, lingkungan sosialnya ini yaitu orang-orang yang dia anggap penting dan berpengaruh pada individu tersebut. Selanjutnya adalah keyakinan normatif, yaitu persepsi individu tentang perilaku tertentu yang dipengaruhi oleh penilaian orang lain yang signifikan atau yang relevan terhadap individu tersebut. Contohnya, orang tua, pasangan, teman, ataupun guru. Nah, selanjutnya ada motivasi untuk mematuhi, yaitu motivasi ini menyatakan bahwa keyakinan normatif dapat menjadi pendorong bagi individu untuk melakukan perilaku tertentu dan untuk memahami aturan sosial yang ada. Selanjutnya adalah kendali perilaku sesungguhnya. Nah, kendali perilaku sesungguhnya menunjukkan bahwa besarnya kemampuan individu dalam mengontrol suatu perilaku. Selain itu juga menunjukkan sejauh mana nyatanya seorang mampu melakukan suatu perilaku. Nah, kendali perilaku ini bisa diukur melalui kemampuan individu untuk memperagakan suatu perilaku. Selanjutnya adalah persepsi kendali perilaku, yaitu persepsi seseorang tentang mudah atau sulitnya melakukan suatu perilaku. Persepsi kendali perilaku dibedakan menurut lokasinya, yaitu kendali internal dan kendali eksternal. Kendali internal merujuk pada bagaimana individu melihat kemampuan dirinya dalam memegang kendali ketika melakukan suatu perilaku tertentu. Dengan demikian, sebagian besar kendali internal berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki individu ketika melakukan perilaku. Nah, untuk kendali eksternal merujuk pada sejauh mana faktor-faktor eksternal dapat membentuk atau mempengaruhi perilakunya. Contohnya, penerimaan, persetujuan, ataupun restu dari keluarga. Selanjutnya adalah keyakinan kendali. Merupakan keyakinan seseorang tentang adanya faktor yang dapat memfasilitasi atau menghambat kinerja perilaku. Nah, keyakinan kendali juga ini dibagi menjadi dua lokasi, yaitu lokus kendali internal dan lokus kendali eksternal. Lokus kendali internal merujuk pada keyakinan individu bahwa lokasi kekuatan yang menentukan peristiwa yang terjadi dalam hidupnya, khususnya status kesehatannya, terletak di dalam dirinya sendiri. Sedangkan lokus kendali eksternal, pembedanya itu adalah dia meyakini bahwa yang terjadi pada dirinya atau khususnya pada status kesehatannya itu terletak di luar dari dirinya, yaitu di luar kendalinya. Contohnya, perilaku orang lain, nasib, maupun keberuntungan dan peluang. Nah, untuk kelebihan dari teori TRA maupun TPB, yaitu untuk TRA digunakan untuk menjelaskan perilaku yang dilatari oleh suatu alasan yang jelas yang didahului oleh niat perilaku. Sementara untuk kelebihan TPB, yaitu menjelaskan perilaku tidak hanya terjadi secara terencana melalui suatu niat, tapi juga bisa tanpa melalui niat yang kuat. Nah, untuk keterbatasannya, yaitu tidak dapat mempertimbangkan demografi, tidak memperhitungkan faktor ekonomi, dan tidak secara eksplisit menghitung pengaruh sumber daya dan informasi. Oke, berikut adalah daftar pustaka atau pedoman yang saya gunakan dalam menyusun materi-materi yang terdapat dalam video ini. Terima kasih.